Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini masih tentunya setia menyaksikan Opini hari ini. Kita lanjutkan kembali obrol kita. Harus berpikir kritis kita pagi hari ini ya. Pagi-pagi sudah disuruh berpikir, cocok sekali. Oke, Mbak Fia, kalau untuk di Kota Curup sendiri nih, sebagai yang hobi tentang dunia filsafat ini, banyak nggak sih teman-teman kita yang ada di Curup yang dengan mungkin profesi yang sama atau punya hobi yang sama? Kebetulan di YIN Curup sendiri itu belum ada jurusannya. Oke. Tapi itu tuh rata-rata hampir di setiap jurusan ada matkul filsafat. Oh, oke. Jadi bisa dibilang itu tuh seperti matkul wajib gitu loh Mas, untuk di bidang semua ilmu gitu. Karena kan filsafat juga disebut sebagai induk ilmu pengetahuan. Benar. Gitu. Karena kita ya awalnya memang harus disuruh berpikir dulu untuk mencari satu keilmuan Iya, gitu ya. betul. Kalau di Curup sebagai alumni filsafat juga ada nggak sih teman-teman yang lain atau ada punya komunitasnya kah? Kalau sejauh yang saya tahu ya untuk sejurusan itu kayaknya saya belum menemukan ya. Oke. Tapi kalau mereka yang tertarik dengan filsafat itu ada. Jadi kayak belajar filsafat itu otodidak gitu loh. Oke. Saya juga kebetulan ada teman saya, dia bilang nih, saya tuh tertarik sama filsafat, suka baca-baca buku filsafat juga gitu. Tapi memang jurusannya bukan filsafat kayak gitu loh. Jadi untuk yang tertarik dan penasaran mengenai filsafat itu teman-teman saya banyak. Oke. Nah berarti juga di Curup belum ada juga nih komunitas yang sama seperti kayak waktu di Jogja dulu, tempat berdiskusi. Oke. Nah kalau untuk Mbak Fia nih, ini kan bocor-bocorannya ini ada satu hal yang akan dilakukan, akan dibuat. Nah apa itu? Kebetulan alhamdulillah saya baru menerbitkan satu buku non kolaborasi. Biasanya kan buat buku tuh selalu berkolaborasi nih sama dosen, sama teman-teman gitu kan. Tapi ini pertama kalinya saya buku yang saya tulis sendiri kayak gitu, pribadi kayak gitu. Buku akademik sih. Oke, akan launchingnya di tahun ini? Iya. Di bulan ini. Nah, di bulan ini kita tunggu saja ini apa buku yang akan segera launching, hasil karya dari Mbak Fia ini. Dan kenapa nih kepikiran untuk, saya mau buat buku nih, mau nulis buku? Oke, jadi kan dosen itu Mas, prinsipnya ada 3, Tridharma perguruan tinggi, mengabdi, meneliti, sama mengajar. Jadi kalau kita cuman mengajar doang gitu kan, tanpa meneliti dan mengabdi, dirasa kayak profesinya ya kurang kayak gitu kan. Dua lagi kurang nih ya. Iya, tugas dosen kan itu mengabdi, meneliti, dan mengajar gitu ya. Ya jadi seorang dosen itu selain dia harus mengajar dan mengabdi, dia juga harus dituntut untuk menulis kayak gitu. Makanya saya juga ini challenging juga buat saya, challenge juga nih Mas untuk memperbanyak tulisan kayak gitu kan di bidang karya ilmiah gitu ya. Sebenarnya saya sendiri sedikit cerita, sebenarnya saya tuh suka baca novel, buku non fiksi gitu kan. Buku fiksi. Buku fiksi. Jadi saya kayak rada kaget juga, ternyata wah buku pertama saya bukan fiksi gitu kan. Saya dulu kayak kepikiran kayaknya saya mau jadi penulis novel bestseller gitu. Amin gitu kan. Tapi awal-awal launching buku malah buku akademik gitu. Buku akademik benar. Non fiksi gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya menulis juga merupakan suatu kewajiban untuk seorang dosen. Atas dasar itulah punya motivasi nih. Waduh, saya harus buat sesuatu nih untuk generasi seterusnya biar bisa digunakan oleh orang banyak, biar bermanfaat lah gitu. Nah bagaimana nih untuk proses pembuatan buku tersebut? Otomatis kan butuh penelitian ya. Nah butuh penelitian, otomatis juga akan menguras waktu, berpikir lagi untuk membaginya antara mengajar dan juga untuk segera ngejar deadline untuk buku yang akan segera diterbitkan. Kebetulan saya nulis itu pada saat saya masih berstatus mahasiswa magister. Terus dalam penulisan buku itu tentunya saya sangat-sangat disupport sama profesor saya, Prof. Muhtasar Samsudin. Beliau juga menuliskan kata pengantar pada buku saya gitu kan. Salah satu guru besar di Fakultas Filsafat UGM. Terus juga dapat support dari teman-teman yang pastinya kayak terus juga waktu penelitian gitu kan, waktu terjun ke lapangan itu juga banyak dibantu sih sama orang-orang di lapangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa lancar dalam penulisan bukunya. Berarti ini buku ini sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Pada saat dulu kuliah lanjut di S2 sudah dipersiapkan ini ya. Akhir tahun kemarin 2023 saya persiapin.
Oke, berarti Via ini baru-baru aja lulus, berarti baru kurang lebih 1 tahunan ini dong untuk di S2-nya ya? Iya, jadi saya wisuda itu bulan 5 tahun kemarin. Mei 2000, udah setahun. 2023 kemarin. Oke, berarti bulan ini ulang tahun nih, tahun pertama. Iya, tahun pertama. Tahun pertama. Nah ini kan jaraknya kan sangat dekat sekali, baru lulus, terus juga langsung mengabdi, pulang otomatis kan dengan pandangan banyak sekali orang-orang tentunya. Melihat kan, wah ini masih muda, terus ini kenapa nggak jedah dulu nih? Kemarin ada sih sempat istirahat sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan istirahat cuma. Iya, terus itu jeda istirahat atau liburan itu sebenarnya? terus jadi bulan 5 wisuda, terus bulan 6, 7, 8, nah bulan 8 itu dapat panggilan gitu ya dari profesor saya di UIN Sunan Kalijaga Jogja, Bu Fatimah Hussein. Itu beliau meminta saya untuk membantu beliau, jadi sempat jadi asisten profesor juga di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Satu semester di semester 1 sampai akhir tahun, terus awal tahun Januari ada pendaftaran di IAIN Curup gitu kan, coba-coba daftar, alhamdulillah lulus, jadi ya balik sini lagi. Oke, jadi seperti itu ya, memang jiwa-jiwa pengajar sudah ada gitu ya. Setelah selesai menjadi asdos ini, menjadi asdos profesor lagi. Nah, gimana nih rasanya nih menjadi seorang asdos profesor? Otomatis kan tuntutannya kan bebannya berat ini. Karena tolak ukurnya para mahasiswa-mahasiswa ini profesor tadi. Begitu digantikan sama Mbak Via, otomatis mereka ya mungkin ya ada berpikiran, waduh, bukan Bapak profesor yang ngajar ini. Alhamdulillah, jadi gini, uniknya profesor yang minta saya itu dosen pembimbing skripsi saya dulu waktu S1. Ini bukan Bapak tapi Ibu. Oh, Ibu ya. Bu Fatimah Hussein, dan merupakan salah satu role model saya juga, kayak saya yang fans gitu sama beliau kayak gitu kan. Terus juga apa ya, kayak sedikit surprisingly-nya kayak apa ya, wah diajakin idolaku gitu kan, untuk jadi asisten beliau gitu kan, dengan senang hati dong kemarin menerima tawaran tersebut. Dan alhamdulillahnya saya banyak belajar Mas sama profesor saya itu. Saya diamanahkan beliau untuk ketika beliau berhalangan hadir gitu ya ke kelas, itu kan saya yang menggantikan beliau mengajar. Nah di situ juga saya belajar untuk untuk belajar juga kayak mengajar, cara mengajar, menghadapi mahasiswa. Jadi pas waktu saya jadi asisten dosen itulah ruang bagi saya belajar sebelum nanti saya jadi dosen beneran gitu. Jadi ternyata jalannya sudah ada gitu ya. Saya manfaatkan waktu sekitar 4 bulan itu untuk belajar sebaik mungkin gitu kan. Nah, ini kesempatan saya nih untuk bisa belajar bagaimana cara menghadapi mahasiswa, bagaimana cara mengajar di depan kelas kayak gitu kan, cara ngoreksi soal UTS kayak gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya memanfaatkan hal itu dengan sebaik-baik mungkin. Berarti dikasih sebagai dosen magang untuk trainingnya sudah ada ibaratnya sudah ada bekal lah ya, bagaimana nih untuk menjadi seorang dosen gitu, dan akhirnya pulang ke sini mengabdi sebagai dosen di IAIN Curup nih. Dan untuk cara dari seorang Via nih, otomatis kan sekarang kan dari hati juga terbesit, wah saya harus punya regenerasi nih dari Curup, ngajak mungkin anak-anak sekolah sekarang di MAN 2 Curup. Nah gimana nih cara Via untuk menarik minat anak-anak muda generasi yang di bawah Via untuk ayo dong ikut belajar filsafat itu seru loh gitu. Yang pastinya saya bukan menarik mereka untuk ikut maksudnya jurusan filsafat ayo dong gitu kan. Saya cuman mau kayak kasih advice sedikit buat generasi penerus bangsa gitu kan. Jangan takut bermimpi gitu kali Mas. Apapun yang pengen kalian geluti itu geluti dengan jangan setengah-setengah kayak gitu. Kalau kalian suka filsafat, beneran terjun ke dunia filsafat itu sebaik mungkin, baca bukunya, kenali siapa tokoh-tokohnya, dan dipelajari sedalam mungkin. Begitu juga yang mau ngambil jurusan-jurusan lain mungkin gitu kan. Jangan setengah-setengah itu sih kalau menurut saya. Kejar mimpi itu benar-benar harus setinggi mungkin, jangan takut bermimpi, terus jangan setengah-setengah itu. Benar, harus total langsung ya, terjun totalitas. Ya. Nah berarti sebagai salah satu dosen juga sudah ada juga role modelnya sang profesor tadi, cikal bakalnya berarti ini akan lanjut ini dong. Maksudnya S3? Iya.
Nah, Yes. untuk Via jangan dijawab dulu. Dan masih pemirsa Opini, setelah iklan berikut ini kami baru akan kembali lagi untuk Anda.